Oke teman-teman, kali ini kita masih di kebunnya Republik Banana. Nah, ini kita masih bersama bosnya atau juraganya ini. Enggak mas, orang biasa. Oke, tapi lebih lebih enak biasanya teman-teman yang menyebut panggilannya apa Mas? Vincent, Vincent, Pak Vincent. Mas Vincent. Ya, Oke. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pisangnya ini Mas, karena oke. Republik Banana kan pasti pisang, Ya, produk utama mas. produk utama. Oke. Produk utama. Nah, ini pisang yang ada di sini ini sudah berapa tahun Mas? Kalau di sini ini tanamannya ini bareng sama kopi ya mas. Mm-mm. Kurang lebih itu 5 tahunan. Lima Sini semua tahunan. ya, 5 tahun. Hmm. Bahkan di bawah itu ada yang 6 tahun. Wih, ini teman-teman ya, kita 5 shoot, tahun. kita shoot berapa? Nih, Ini isi oh, dua ini mas. iya ya. Isi dua satu. Ada yang isi tiga biasanya mas. Heeh. Wah, ini luasan berapa ini Pak sini ini Pak? Semuanya. Luasan kira-kira ada yang sini ya mas ya. Iya, di sini. Sini saja ada 10 hektar. Ada 10 hektar, Ya, teman-teman. sini aja. Waduh, Ini mas, iya, itu itu. juga. Sampai pecah ini biar tahu ya Sama. mas ya. Ini sampai Iya. pecah ini. Wih, ini mantep-mantep banget ini Pak, Tahu pisangnya sendiri, Pak. Mas, Iya, pisangnya awalnya tebang nggak ditebang ya. ya itu Pak. Nah, loh, ini sudah banyak yang tua loh Pak ini Pak. Dan beberapa ada yang menguning dan mateng ini. Ini sama lihat ini seperti ini sampai. Iya, heeh. Ini mas. Iya, Ya, itu. ini juga. Ini pisang biar ini pisang agung katanya. Pisang agung. Iya. Nah, ini pisang agung atau ada yang bilang pisang tanduk. Tanduk Nah, banyak di sini. Coba sana. banyak ya. Oke, kita ke sana teman-teman. Oh, itu ke sana teman-teman. Juga tanduknya super itu ya. Iya. Itu sama anu. Sana teman-teman. Super itu mas. Heeh. 5 tahun semua mas. Ini. Hmm. Ya semua 5 tahun. Wih. Tidak bohong ini. Ini ya, bisa dilihat teman-teman ya. Heeh. Mas, ini kok bisa super-super kayak gini, apalagi usia 5 tahun. Soalnya yang saya tahu, yang saya pernah ngeliput juga, Iya. itu pisang itu 2 tahun itu sudah beda udah. Ini apa hasilnya, buahnya. Intinya kita itu jangan anu lah mas. Apa itu katanya kemaruk katanya orang Jawa. Ya. Kemaruk. Iya. Jadi kita tanamnya itu standar aja mas. Hmm. Jangan lebar, jangan apa tanaman Terlalu dekat. Hmm. Nggak mau mas. Karena Oh, apa? gitu. Itu merugikan kita sendiri. Oh, Jadi kalau kita yang mau itu kan itu mas jangka panjang toh. iya, Nah, buktinya ini 5 tahun mas gimana ini masih bagus nggak? iya masih bagus, Luar biasa toh. luar biasa. Nah, karena apa mas? Pisangnya itu nggak saya tanam padat mas. Hmm, Tanamannya itu jaraknya masih jauh, 4 meter lah. 4 Nah, meteran. seperti itu ya. Ada yang 5, 4. Hmm. Bukan ngurangin kuotanya nanti. Soalnya satu tempat itu bisa berbuah 3, 2. Mas kan tahu sendiri tadi. Iya, Ya toh? Seperti itu. oh, gitu. Jadi pisangnya bisa super-super dan kita melakukan pemupukan yang penting. Hmm. Pemupukan itu rutin di sini mas. Oh, Memang rutin di sini. Pemupukannya itu bisa 1 tahun itu sampai 5 kali ya Pak Ambali ya. Sampai 5 kali. Itu Pak super itu Pak ya. Di sini waktunya 5 kali. motong ini. Banyak ini waktunya motong. Mungkin 1 minggu lagi ini udah banyak yang mateng ini mas. Gitu. Ya itu. Nah itu teman-teman. Jadi sangat mempengaruhi ya mas ya jarak tanam itu ya. Iya, sangat mas. Mempengaruhi. Jangan terkecoh intinya. Jangan seakan-akan nanti tanam padat banyak terus hasilnya banyak. Kalau buah pertama memang ya. Kita itu yang dipikirkan buah keduanya mas. Iya, buah selanjutnya. Iya, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai 5 tahun. Ya seperti ini 5 tahun ini, gitu loh. Oke. Oke mas, kita lanjut ya. Karena tadi terkendala hujan teman-teman ya, hujan dan karena di sini daerah pegunungan ya mas ya. Ini gunung apa mas kalau boleh tahu mas? Ini namanya Gunung Keraton mas. Gunung Keraton. Jadi tadi agak berteduh kita ya mas ya, karena menunggu kabutnya. Soalnya tadi ini kabut nggak kelihatan semua teman-teman ya. Iya. Ini kan bisa dilihat ya, itu udah kabutnya udah mulai menghilang. Ini. Kita lanjut masalah pisang ini mas. Nah, ini yang saya rasakan di sini ini, pisangnya bagus-bagus dan kelihatannya perawatannya nggak se ekstrim apa yang kita bayangkan ya. Iya, Nggak tahu gitu apa enggak kira-kira. Gini,
ngapain kita rawat terlalu apa ya? Tapi kalau dirawat terlalu menghabiskan dana. Sedangkan kita itu ngerawat itu kan juga butuh dana. Yang kita rawat itu bisa bagus apa tidak? Ya. Penting itu. Kalau misalnya pisangnya itu nanti meskipun dirawat terus karena kondisi lahannya kurang bagus, ngapain Mas? Nah, itu loh. Iya. Membebankan budget kan gitu toh Mas. Iya. Di sini malah membengkak. Di sini yang penting saya pisangnya udah bagus. Masalah perawatan paling ya buang daun nanti. Ini belum dibuang ini karena sibuk ngurusin kopi. Iya. Ya itu. Jadi menurut saya yang penting itu pemilihan lokasi aja Mas. Pemilihan lokasi. Iya, lokasinya itu cocok apa enggak dengan pisang candi. Karena pisang candi ini rewel Mas. Rewelnya gimana ini Mas? Rewelnya tuh gini, pisang candi itu kan nggak sama toh Mas, seperti pisang-pisang lain. Iya. Gitu loh. Rewelnya itu pisang candi itu Mas, kalau nggak dirawat katanya kan gitu ya. Dia itu naik ke atas, roboh akhirnya. Nggak seperti pisang apa? Pisang Ambon. Apa itu? Ya Ambon. Pisang Kepok, terus raja, terus raja nangka. Itu bagus Mas. Maksudnya bagusnya itu meskipun nggak dirawat itu pun bisa apa ya, kuat lah. Kuat tuh. Iya. Nih teman-teman ya, ini pisang candinya udah kayak gini loh teman-teman ya. Oke Mas, berarti kalau tanam pisang candi terutama khususnya ya, ini juga harus memilih wilayah yang tepat ya Mas ya? Iya, itu sangat penting Mas. Jadi nggak sembarang ya? Oh, nggak ngawur. Nggak ngawur ya? Kalau saya itu, makanya saya itu nggak menyarankan untuk orang bagian selatan itu ya, untuk tanam di areal persawahan. Karena pisang candi ini kalau terlalu becek lahannya Mas, ya, itu kurang bagus Mas, gitu. Makanya candi itu kebanyakan ditanam itu yang bagus di pegunungan. Pisang candi ini kan asal usulnya itu kan dari candi, makanya candi itu Candi Puro, daerah Lumajang Mas. Daerah pegunungan. Ya. Dataran tinggi. Dataran tinggi. Bisa lah ditanam di areal rendah, tapi kan kontur tanahnya itu nggak boleh terlalu basah dan becek Mas. Iya. Yang saya tahu, gitu. Kalau becek Mas, pisang candi itu kalau udah musim hujan dia nggak bisa bagus Mas, nggak bisa gemuk. Iya. Nggak bisa sudah. Nggak bisa ya. Iya, gitu loh. Meskipun gini lagi ya, mau tanam berapapun sekarang, ya toh, keadaan candi kayak gini, Masnya juga lihat sendiri toh tadi yang di daerah sana sampai matang-matang toh. Iya, matang-matang. Ya, bukan apa itu, Mas tahu sendiri. Karena apa? Permintaan itu turun karena terlalu banyak, sudah overload. Itu untuk tahun ini Mas. Iya. Tadi sudah Masnya saya jelaskan tadi yang daerah sana itu bukan cuman puluhan hektar, ratusan hektar. Itu baru tanam. Nah, jadi bayangkan aja nanti di tahun depan. Kalau ngomong itu apa ya, katakan itu tidak berpengaruh lah, katakan. Oh, berpengaruh Mas. Kita itu kalau kata saya ya Mas ya. Saya ini kan petani candi memang. Iya toh. Petani candi, saya sudah lama di pisang candi ini. Jadi seperti saya ini gimana ya Mas yo? Kalau terlalu banyak daerah selatan, itu kan berpengaruh dari penjualan yang asli di babatan seperti kita ini. Iya. Gitu loh. Tapi saya yakin nanti meskipun candi itu banyak Mas, saya nggak terlalu bingung. Kenapa? Kualitas pisang kita itu lebih bagus soalnya. Mas juga tahu sendiri, tanpa dirawat ekstrim kayak gini, kondisinya pisangnya super nggak? Super. Lah kan seperti itu toh Mas. Iya. Gitu loh. Pisangnya seperti ini. Kalau daerah selatan, ya toh. Kalau musim hujan Mas, itu pasti kurus. Iya. Kurus pasti itu tuh. Karena apa Mas? Dia itu mengalami pembusukan di apa itu, di akar. Pembusukan di akar. Jadi apa ya Mas yo? Fotosintesisnya itu kurang terlalu sempurna Mas. Tidak sempurna berarti. Iya, gitu loh. Kalau di sini Mas, karena di sini pegunungan, habis hujan tanah
tanahnya sini kan banyak yang miring toh, ya toh, Iya. di pegunungan. Habis hujan langsung kan air hilang turun. Jadi langsung porus Iya. gitu ya. Kalau yang mana itu Mas? Kalau yang daerah selatan kan rata-rata itu kan tempatnya itu roto toh Mas, ya kan? Tak ada hujan. Jadi airnya itu mau nyeresep itu lama. Misalnya kayak di rawa-rawa itu. Saya yakin di rawa-rawa itu kalau udah musim hujan atau banjir, pasti kena virus. Yakin ya? saya. Yakin saya. Saya sudah tahu daerah sana itu ada itu punya orang itu ya Mas ya. Ada berapa hektar itu? 1,5 hektar mungkin ya. Dulu saya pernah main ke sana. Saya lihat, saya ngomong, wah ini nanti Pak, ini bahaya ini kena virus. Nyatanya sudah nggak ada sekarang pisangnya. Padahal baru tanam. Ya itu Mas, kena virus, bahaya. Jadi untuk petani yang bagian di daerah selatan, misalnya kayak di daerah ya Pesanggaran, nanti mungkin daerah mana Serono ke selatan, untuk lebih apa ya, dipertimbangkan untuk tanaman candi. Candi ini nggak sama seperti Cavendish Mas, gitu, nggak sama, nggak sama Mas. Kalau Cavendish itu di air kuat, dia itu buah, gitu loh. Tapi kalau candi, iya hidup Mas, tapi kan nggak bisa seperti di sini. Iya. Lama sendiri gimana itu lihat itu kan ya lah. Itu teman-teman. Pisangnya gimana? Bisa kayak gitu loh. Lah ya, ayo. Nah, itu bisa sampai 7-8 sisir ya Mas. Iya. Ini ya. Ini juga ini. Ini teman-teman ya. Mantap ini. Ini kita agak ekstrim teman-teman ya. Sambil jalan, sambil review kebunnya dan hujan-hujanan ini. Ini demi kalian semua ini teman-teman. Makanya jangan lupa subscribe teman-teman ya. Itu Mas, biar tahu itu sampai enggak dipanen ini. Oh iya. Itu ya, sampai sudah tua ini sudah. Kan sudah tua toh ini Mas. Ya. Kita nggak lakukan pemanen apa? Permintaan itu kurang sekarang. Jadi kita itu memang di pisang candi itu ada suka dukanya Mas. Gitu, suka duka. Nanti ngomong sekarang itu laku, ngomong laku, ternyata enggak. Kan kayak gitu toh. Iya. Nyatanya ya kadang ya laku. Iya. Kadang laku ya kadang enggak Mas, seperti ini. Ini itu, seharusnya dipotong ini sudah. Ini kalau dipotong ini mungkin ada lebih 1 pickup kan? Ada 2 pickup. Iya. Di sini banyak yang tua-tua, matang-matang teman-teman ya. Tadi kan Mas ada tapi yang matang karena apa? Permintaan agak rendah ya Mas ya. agak rendah banget. Rendah banget. Jadi akhirnya dibiarkan aja. Ini Mas juga seperti ini kan. Wayahe toh panen ini Mas. Ya. Ini teman-teman ya. Sini banyak yang sudah tua-tua. Nih, teman-teman. Super kalau di sini teman-teman ya. Super candinya. Ini padahal tanamannya itu sudah 5 tahun nih. Mas juga tahu kan, bukan tanaman baru toh? Bukan tanaman baru, teman-teman. Bukan tanaman baru ini. Mas, kalau saran Mas sendiri nih, kalau bagi yang sudah tanam candi di lahan seperti persawahan gitu, itu enaknya gimana Mas? Kalau sudah terlanjur Mas? Ya kalau sudah terlanjur ya dirawat aja. Dirawat. Menurut saya untuk tanaman padat ya lebih dikurangi aja Mas, biar bagus lagi. Misalnya 1 hektar tanaman 2.500 kan, bisa 2.500 kalau padat ya. Dijadikan 1.000 atau 800. Gitu ya. Mas tadi sudah tahu teorinya kan? Iya. Kalau tanaman nggak padat, satu rumpun itu berbuahnya bisa 3. Iya. Tapi kalau tanaman padat nggak bisa Mas, udah sumpek toh kan, seperti itu Mas. Iya. Gitu. Tapi kalau di sini sendiri jarak tanam berapa kali berapa dulu Mas? Ini di sini ini 4 kali 4. 4 kali 4. Ya ada yang 4 kali 3. Ya itu teman-teman ya, bisa dilihat 4 kali 4 aja kalau sudah satu baru. Lah ya. Isi itu, 3 isi 4. Itu Mas, dari sini ke sana itu hampir 2 meter itu ya. Anaknya ke anak itu. Apalagi nanti apalagi yang tanam rapat ya Mas ya. Iya. Tapi kalau jarak idealnya sebenarnya berapa sih Mas? Idealnya itu sebenarnya ya Mas, kalau candi. lahannya itu miring, itu ditanami agak padat sih nggak apa-apa Mas. Tapi kalau lahannya itu datar, mending itu 4 kali 4 seperti kita kebun Republik Banana
yang di mana itu di Blok Agung itu lebar ada sekitar 4x4. 4x4. Nanti kita akan lihat di sana juga. Kita review juga di sana. Kita lihat. Jadi perbandingannya seperti apa. Kalau di sana masih baru, Mas. Oh, tanaman baru kalau di Ya. sana. Kalau di sini, Mas, Ya. contoh mungkin ada yang butuh nggak usah beli, Mas. Malah Oh, gitu. saya dibuangkan. Oh, gitu. ini separuh ini ya. Ini pas tengah ini separuhnya kebun. Ke sana itu mungkin berapa ratus meter. Itu sampai sana itu, Mas. Kebunnya itu. Itu pisang semua loh, teman-teman ya. Sampai sana. pojok sana itu. Sampai pojok sana. Ini baliknya gunung ini juga. Baliknya gunung juga pisang. Baru bagus. Terus ke atas itu masih berapa meter itu mungkin ada 3 hektar. Iya. Mas, kalau pisang candi ini ada pupuk-pupuk khusus nggak, Mas? Kalau pupuk, Mas? Karena ini tanamannya itu kan bukan tanaman keras, Pak, Mas, ya? Iya, bukan tanaman keras. Kebanyakan dia itu lebih membutuhkan nitrogen yang tinggi, Mas. Nitrogen yang tinggi. Ya, saya nggak pernah ngasih itu terlalu apa ya? Katakan itu seperti Ponska itu saya nggak pakai. Saya pakainya itu kalau ini ZA. Hijau, zinc 1000. Ya. Saya tambahin itu sama urea. Oh, gitu. Di mix gitu ya? Ya, intinya gini, Mas. Kita cari itu yang paling terendah lah, tapi keuntungan itu besar. Kan seperti itu, Mas, teorinya untuk bertani itu, iya toh? Iya, betul. Gitu loh. Kalau kita terlalu royal, Mas, ya, waduh, habis dibuat apa nih? Dibuat apa nih? Iya. Wih, ini pisang semua loh, teman-teman ya. Cuman bawahnya ada kopi. Ini satu rumpun 2. Iya. Itu masih Mas. Apa itu masih baru mau kan kemarin dibabati toh. Oke. Nanti bagus lagi tuh, Mas. Itu juga tanaman lawas ini, Mas. Ya lihat sendiri. Iya. Ini baru ini. Ini baru 5 tanaman tahun, baru, baru sekarang ini. Nyulamin gitu loh, Mas. Iya. Begitu. Ini enak banget ya, teman-teman. Sampai ke atas itu ada pondoknya juga kalau mau nyantai di sini. Semua ada. Itu juga itu wayang motong di sana. Iya. Ini wayang ini, Mas, nanti dibersihkan. Oke, Mas, ini kan biasanya ada teman-teman yang bilang kalau satu barung itu disisakan ada 1, atau ada 2 gitu. Kalau di sini gimana, Mas? Maksudnya gimana? Satu barung ini misalkan ya, ini harus disisakan anaknya cuma 1 atau 2 gitu. Kalau di sini gimana? Di sini juga itu, Mas. Tidak terlalu banyak anakan harus dibuang memang. Anakan memang harus dibuang. Ini seperti ini. Ini kan bekasnya dibuang, ini tumbuh lagi. Iya, tumbuh lagi. Ini dibuang, Mas. Jadi kita paling banyak 3, Mas. Paling banyak 3. Seperti itu kan masih belum dibersihkan itu. Itu nanti dibuang banyak itu. 1 orang dibuang biar nggak terlalu rapat lah, katakan seperti itu. Iya. Di sini ya itu, Mas. Ini awal mulanya ya. Pisangnya di sini tuh ya besar-besar, Mas. Tapi paling tidak ini sudah umur 5 tahun. Tapi kalau masih seperti itu, Mas, tuh kan bagus itu tua ya. Itu teman-teman. Tuh, Mas. Saya shoot ya, bentar. Coba aja screenshot agak ke bawah sampean. Ini itu. Bukan yang itu, Mas. Yang itu loh. Amit sana. Lah, nggak kelihatan, agak lebih murus sedikit. Nah, itu. Itu sudah 5 tahun itu. Mantap. Ini teman-teman ya. Ini saya perbesar ini. Karena jauh, teman-teman ya. Nggak mungkin kita ke sana. Sambil jalan ya, Mas, ya. Sambil jalan, sambil nyantai, teman-teman ya. Kita review kebunnya. Di hujan-hujan. Satu tempat ini muter ini aja, Res. Ya, KO, ya. Ini loh, teman-teman. Nggak kepotong, Mas. Iya. Bahkan sampai roboh ini, Mas. Iya, ini sampai roboh loh, teman-teman ya. Ini sudah mulai disulami. Itu. Mulai nyulami, teman-teman. Ya, setelah 5 tahun. Banyak yang roboh, Mas. Gitu. Ya, karena sudah tua, Mas. Sudah tua. Tua-tuanya itu masih besar gitu. Mas, ini kok tidak dipangkas untuk daunnya
Tidak dibersihkan gitu. Apa memang dibiarkan gini atau gimana, Mas? Enggak, nanti kita bersihkan karena keterbatasan pekerja ini, Mas. Keterbatasan pekerja. Terus cuacanya hujan terus. Mm-mm. Biasanya yang kerja ini orang perempuan, Mm-mm. orang 3. Karena sekarang itu kan sibuk, ya itu panen kopi, Mas. Panen kopi, iya. Pokoknya kalau udah panen kopi kayak gini banyak yang terbengkalai. Banyak yang terbengkalai. Ini loh teman-teman ya. Itu di atas masih banyak, di bawah juga masih banyak. Seperti ini. Jalannya juga ekstrim. Nanti ini banyak yang dibuang. Mm-mm. Anaknya ini dibuang. Ini kan sudah jelek ya. Ya. Buang yang jelek, tinggalin 1 atau 2. Kita kasih pupuk. Udah bagus lagi nih. Gitu. Nah, pemupukannya berapa bulan sekali, Mas? Kalau saya itu kebanyakan itu setiap 1,5 bulan sampai paling lambat 2 bulan lah. 2 bulan sekali. Kalau kepingin kita itu apa itu namanya bagus terus harus seperti itu, Mas. Iya. Yang lokasi ini. Buka di sini, Mas. 6 tahun ini. Sisanya sudah sangat-sangat jelek. Dan 6 tahun. Ya, tapi masih ada lah sekitaran 4 sisir ya, Mas ya. 4 sisir. 5. Heeh. Masih ada yang bagus. Tapi nanti kita akan regulasi itu, Mas. Kita barukan semua ini. Kita barukan. Nggak mau tanam jenis lain, Mas? Gini, Mas. Saya sebenarnya itu pengen tanam jenis lain. Ya. Berhubung apa ya? Sama itu sendiri lah. Lokasinya itu jalannya udah licin kayak gini. Mas aja susah tuh. Ya. Nah, jadi gini. Kenapa saya nggak tanam Ambon? Nanti kalau kita bawa apa nggak ya beset kabel toh, Mas? Iya betul. Lumpur, gesekan. Karena Ambon itu kan gampang toh. Kalau candi kan enggak toh, Mas? Iya. Kalau candi seperti itu, misalnya tuh ini juga tua kan itu. Itu kan. Itu kayak panen itu ya, nggak dipanen. Nah, daunnya juga hampir habis sudah. Nah, iya daunnya habis itu. Jadi kalau yang di atas ini Mas, ya. Mending kita tanam candi aja. Candi itu kan kuat biasanya, itu sampai tua-tua juga di atasnya. Ya. Kita tutup di sini untuk video kali ini teman-teman ya. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Nanti akan ada lanjutannya dari part selanjutnya teman-teman.